Zakia Meka, hadir Bu. Ferki Pratamanda, hadir Bu. Dilan Pratama, hadir Bu. Juanda Saputra, hadir. Juwita Sapitri, hadir Bu. Ria Adila, hadir Bu. Muhammad David, Rama Dwika Saputra, hadir Bu. Sakit apa Rama? Balik Bu. Kecelakaan. Ya Bu. Repa Febrianti, hadir Bu. Haji Ramadhani, Wahyu. Berarti cuma Rama yang tidak masuk hari ini. Ada yang tahu kenapa Rama kecelakaan? Tahu? Tidak tahu Bu. Balapan, latihan. Kan jelas-jelas balapan tidak boleh, tidak diperbolehkan. Jika dari tadi Bu perhatikan main-main, berdoa juga bermain-main, tidak boleh seperti itu. Berdoa itu sakral, benar gak? Oke, tadi pagi di tempat kalian hujan gak? Hujan. Ada yang panas Bu. Hujan panas? Panas, sudah hujan. Jadi mandi panas. Oke, sebelum kita masuk ke materi, kita melakukan ice breaking terlebih dahulu untuk membakar semangat kalian. Mau? Semuanya berdiri. Oke, untuk ice breaking kita kali ini yaitu bermain Pak Polisi. Pasti tahu kan Pak Polisi? Oke, mulai ya, coba. 1, 2, 3. Polisi, polisi, lupa saya. Sebentar. Atas nama buah-buahan. Dimulai dari Bu Desi, diakhiri oleh Ferki. Apel, mangga, pisang, anggur, nanas, pepaya, jamu. Ayo apa? 1, 2, 3. Ali kan bisa jawab, maju. Nyanyi kali. Ayo maju. Maju. Kamu berbeda. Goblok kok. Ayo maju sini. Coba lawan. Boleh. Oke, karena dikala hukuman apa yang kita berikan? Nyanyi apa? Remi. Tidak. Aldi kasih kata-kata apa hari ini? Ayo, kata-kata dulu. Tengok kamera. Ya, ayo. Kata-kata motivasi untuk pagi ini untuk teman-temannya. Ayo. Kata-kata hari ini. Ya. Ayo coba Aldi. Apa kira-kira? Pancasila. Saya Aldi.
Ayo sama. Ya, ayo main yang lain. Jangan bikin. Jangan bikin Indonesia Raya. Beda nyanyi. Lagu wajib. Garuda Pancasila. Loh, sudah hafal? Garang beku. Ayo, maju dulu. Sudah. Nah, oke. Boleh. Lupa Ibu. Semuanya silakan kembali. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Ibu ada satu video yang ingin Ibu tayangkan. Nah, video ini berkaitan dengan materi kita hari ini. Jadi semuanya silakan diperhatikan dulu. Tadi tidak belajar. Oh, next. Nah, kelihatan nggak kira-kira? Ya, belum. Minus. Oke, berangkat dulu ya. Panaskan yang secukupnya, masukkan bumbu yang udah dihaluskan tadi, tumis sampai harum dan matang, tambahkan 1 butir telur, korek air sampai Perhatikan. masukkan susu secukupnya, air 1 gelas, terus masukkan telurnya, tambahkan garam, masukkan saus secukupnya yang buat sawi aja ya. Aduk sampai sawinya matang, lalu kasih rasa, selama sekupas masukkan air. Oke, gampang kan? Selamat coba. Nah, dari video yang Ibu tayangkan, ini kan berkaitan dengan materi kita. Kira-kira ada yang bisa nebak nggak apa materi kita untuk hari ini? Ya, yang bisa angkat tangan. Salam. Apa lagi? Angkat. Oke, yang lain? Oke, lihat. Apa lihat? Oke, jadi materi kita hari ini teks prosedur. Beri tepuk tangan untuk dia karena sudah. Nah, sebelumnya di sini apakah ada yang pernah mendengar atau melihat kata teks prosedur? Coba Suci jelaskan di mana? Di bungkusan makanan. Contohnya makanan apa? Digoreng. Oke, boleh. Ada. Yang lain? Makanan ringan kecuali makanan. Yang lain coba kecuali makanan. Gimana? Ya, yang lain. Ayu. Coba Ayu. Minuman. Gimana Ayu? Tegak dong, masa letoy. Tegak. Nah, jadi selain di makanan, kalian bisa menemukan banyak prosedur. Contohnya cara kita mengoperasikan laptop seperti ini termasuk teks prosedur. Nah, sebelum masuk lebih dalam, Ibu ingin menanyakan apa sih pengertian teks prosedur? Coba ada yang bisa menyebutkan pengertian dari teks prosedur menurut kalian masing-masing? Jawab yuk. Ayo. Petunjuk. Ayo angkat tangan lagi. Ayo. Ayo nggak apa-apa, nggak usah malu-malu.
Komposisi yang bagaimana? Yang lain? Kan tadi kan Suci kan mengatakan kalau pernah melihat contoh teks prosedur di buku Sandi. Nah itu kan bisa disimpulkan secara sederhana saja. Cara pemakaian, kayak apa? Cara payung, pemakaian. Oke, pemakaian. Ini menurut Ayu. Yang lain, coba lihat. Menurut dia, arahan itu apa? Arahan untuk Oke, itu menurut Dika. Ada yang lain? Nah, jadi untuk lebih memperjelas, Ibu akan menjelaskan. Ibu, ya, prosedur harus menggunakan kata konjungsi atau kata huruf. Oke, masuk. Prosedur harus menggunakan sebenarnya yang dijawab oleh 3 orang ini benar. Tapi untuk lebih spesifik lagi, Ibu akan menjelaskan apa itu teks prosedur, pengertian teks prosedur. Nah, jadi teks prosedur ini adalah sebuah bahan tertulis yang dijadikan dasar untuk menjelaskan tahap kegiatan atau menyelesaikan suatu aktivitas. Jadi bisa disimpulkan bahwa sebuah bahan tertulis yang dijadikan dasar untuk menjelaskan setiap tahap kegiatan. Nah, contohnya tadi kan ada di bungkus mie kan. Nah, itu kan di sana dijelaskan bagaimana cara membaginya yang baik dan benar. Oke. Nah, ini tadi kan pengertian teks prosedur. Masuk ke materi yang kedua, yaitu tentang struktur teks prosedur. Nah, di dalam struktur teks prosedur ada yang tahu nggak apa kira-kira? Alat, bahan, dan langkah. Nah, pintar. Alat, bahan, dan langkah. Yang lain? Sama? Oke. Bu, permisi. Ya, boleh Ratu. Pelan-pelan. Nah, yang disebutkan ini benar, tapi untuk yang lebih jelasnya atau yang lebih tepat, itu yang struktur pertama adalah judul. Nggak mungkin nggak ada judul kan? Nah, yang kedua baru alat. Yang ketiga ada bahan. Yang keempat adalah langkah. Serta yang kelima ada penutup atau kesimpulan. Nah, di antara 5 struktur ini, judul sudah pasti tahu kan judul? Kalau alat apa alat? Tuh, alat itu yang digunakan dan tidak habis. Kalau bahan habis. Kalau langkah-langkah cara atau tahapan. Kalau penutup dan kesimpulan
sudah tahu tujuannya. Nah, oh ya, itu lupa. Kalau tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama itu kalian harus mengerti tentang pengertian teks prosedur. Harus memahami pengertian teks prosedur. Yang kedua, memahami struktur dari teks prosedur. Nah, dan yang ketiga yaitu ciri-ciri dari teks prosedur. Nah, yang disebutkan oleh Juwita tadi yaitu prosedur harus menggunakan kata konjungsi, kata-kata hubung itu termasuk ke dalam ciri-ciri teks prosedur. Nah, yang kedua, biasanya kalau kalimat teks prosedur itu menggunakan kalimat perintah atau kalimat tanya. Harus menggunakan kalimat perintah. Nah, biasanya tidak usah ribut ya, nanti tidak mengerti. Sudah perhatikan di depan, perhatikan. Nah, untuk ciri-ciri yang ketiga yaitu harus menggunakan kata kerja. Dan yang terakhir yaitu menggunakan kata keterangan waktu. Coba ada yang bisa menyebutkan apa saja termasuk dalam kata keterangan waktu? Kata keterangan waktu. Waktu memasak. Oke, masuk. Waktu memasak. Hah? Waktu mandi? Tidak termasuk. Nah, harus menyatakan waktu. Terus tempat. Tempatnya di mana? Oke. Nah, dari 3 materi kita hari ini yaitu tentang pengertian teks prosedur, struktur maupun ciri-cirinya. Ada yang ingin dipertanyakan? Sudah paham? Apa dari pengertian teks prosedur? Oke, diulangi ya. Jadi teks prosedur adalah sebuah bahan tertulis. Yang dijadikan dasar untuk menjelaskan tahap kegiatan dalam menyelesaikan suatu aktivitas. Nah, tujuan adanya teks prosedur ini yaitu untuk menjelaskan bagaimana kegiatan harus dilakukan per langkah atau bertahap secara berurutan. Kalau semisal teks prosedur, tetapi langkah-langkahnya tidak berurutan, itu bukan teks prosedur, tetapi sebuah tutorial. Nah, sebuah tutorial dan teks prosedur ini tentunya berbeda. Jadi, kalau teks prosedur itu harus berurutan. Paham? Paham. Ada berapa struktur teks prosedur? 5. 1, 2,
Dua. Tiga. Empat. Lima. Ada berapa ciri-ciri teks prosedur? Ciri-ciri teks prosedur? 4. Coba Gilang sebutkan. Harus menggunakan kata konjungsi. Tahu kunjung. Terus? Harus menggunakan kalimat prosedur. Nah, Perintah. yang ketiga, Kata kerja akhir. yang keempat. Kata keterangan waktu. Oke. Nah, harus menggunakan kata konjungsi atau kata hubung. Di sini ada yang paham maksudnya apa saja yang termasuk dalam kata konjungsi atau kata hubung? Yes, Ci? Selanjutnya, oke, masuk. Kemudian, lalu, pertama-tama, setelah itu setelahnya itu masuk. Yang kedua yaitu harus menggunakan kalimat perintah. Contoh kalimat perintah bagaimana? Iya, coba Anda katakan. Masukkan, oke. Masukkan, lalu siapkan. Terus apa lagi? Masukkan, siapkan, sajikan. Nah, untuk kata-kata pada perintah itu yang dulu. Nah, biasanya selain di makanan, di mana lagi kita menemukan teks prosedur? Minuman. Selain makanan dan minuman. Alat. Oke, masuk. Ini termasuk ke dalam jenis-jenis ya. Berarti keempat yaitu jenis-jenis. Yang pertama tadi sudah pasti di makanan, minuman, cara membuat sesuatu. Nah, itu makanan. Yang kedua tadi apa ya? Alat. Nah, kalau ini biasanya cara mengoperasikan sesuatu. Yang ketiga, minuman itu termasuk ke dalam makanan. Dalam barang? Itu termasuk ke dalam alat. Nah, terus yang ketiga ini Ibu kasih dulu. Itu tuh cara kita melakukan sesuatu. Contohnya, ada yang tahu? Nah, iya, pekerjaan. Pekerjaan juga masuk. Nah, jadi contohnya yang pertama itu kan cara membuat sesuatu sudah pasti makanan, cara membuat mie, cara membuat nasi goreng, cara membuat tumis kangkung. Terus yang kedua yaitu cara mengoperasikan sesuatu atau alat. Contohnya, cara menghidupkan suatu laptop, cara membuat akun YouTube, cara menonton di YouTube itu termasuk. Dan yang ketiga yaitu cara melakukan sesuatu pekerjaan. Nah, contohnya bisa cara kalau di bengkel, nah cara menampal ban, terus cara mencuci tangan itu kan termasuk ke dalam cara melakukan sesuatu pekerjaan.
Oke, sampai sini ada yang ingin dipertanyakan? Sudah paham? Ya. Yakin? Oke. Nah, sekarang kita masuk ke diskusi kelompok. Ibu ingin mengetes sejauh mana kalian paham? Paham. Coba dari Suci sampai Dedi hitung 1, 2, 3. Begitu pun selanjutnya. Saya Suci. 2, 3. Dika kembali ke 1. 1, 2, 3, 1. Ulang. Coba Susi ulang. Fokus ya. 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, coba yang sekarang bentuk kelompok sesuai dengan nomor yang didapatkan. 1 ke 1, 2 ke 2, dan 3 ke 3. Bukan ke 1, 2 ke 2, dan 3 Nah,
Dika, perhatikan dulu. Nah, jadi di sini ibu mempunyai 3 topik untuk kalian tulis sebagai teks prosedur. Nah, di sini kalian bisa baca. Di sini kan ada gambar tertera. Nah, kalian bikin sesuai dengan gambar, oke? Silakan duduk kembali. Kelompok satu coba tunjukkan gambarnya sudah berapa? Nasi goreng. Oke, nasi goreng. Kelompok satu membuat teks prosedur tentang cara membuat nasi goreng. Kelompok dua coba tunjukkan. Nah, kelompok dua yaitu cara mengoperasikan sesuatu komputer. Dan kelompok terakhir kelompok tiga ada buat apa? Oh, cara mencuci tangan. Oke. Ibu beri waktu 15 menit untuk kalian membuat teks prosedur tersebut. Tulisnya cukup di sini saja ya. Kelompok satu, kelompok tiga, tulisnya di bawah ini atau di bawah juga boleh. Ibu beri waktu 15 menit. Kerjakan dari sekarang. Nama kelompok kan? Bikin nama kelompok terus bikin strukturnya ya, judul, alat, bahan. Kalau semisal tidak ada bahan itu tidak apa-apa. Contohkan yang cara mengirimkan komputer, ya ada bahan tapi ada alatnya. Oke, kelompok satu ada masalah? Diskusi ya, jangan satu orang mengerjakan, tapi semuanya. Bikin padat Pak ya. Kelompok tiga ada masalah? Itu bahan yang sudah keren, Bang. Jangan ribut. Umurnya si goreng. Jangan ribut, nanti yang lain tidak fokus.
Oke, waktunya 10 menit lagi ya. Waktunya 10 menit lagi. Ayo lanjut diskusi.
Udah lah, di mana berarti ini lah. Dia itu mau apa? Ya, nanti sih nggak di sini. Oke, nomor 1 dari mana? Ya, sudah lah. Dekat kopinya ngelawak ya. Nomor itu yang mau. Tambah dulu kok. Iya. Tapi Dika Tengok Diana lu ada peran dan tidak boleh seperti itu. masih lagi. Kalau kemarin kita main sedikit. Aku lihat dulu. Terkena lagi. Cita-cita saya kapal laut. Selanjutnya Itu ya. Waktunya tinggal 2 menit lagi. Waktunya tinggal 2 menit lagi. Waktunya tinggal 2 menit lagi. Halo, apa yang agak Menit kok pada gratis. Ini Oke, kelompok 3 dan kelompok 2 sudah selesai. Kelompok 1 silakan baca. Oke, kita tunggu kelompok 1 sebentar lagi. Nah, nanti kalau sudah selesai semua, perwakilan kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil tulisannya. Oke?
Ayo. Kelompok 1 masalah sudah selesai. Waalaikumsalam. Tahu kalau dari sana. Aku udah paham. Aku udah paham. Kawalannya jauh Ali iya iya sudah. Oke, sekarang kita masuk kelompok 1 terlebih dahulu. Kelompok 1 silakan untuk perwakilan kelompoknya maju ke depan. Aku ayo Reva maju. Aku kan. Yang lain silakan diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Yang lain tolong perhatikan terlebih dahulu. ingin menyampaikan aspirasi kami. Evaluasi goreng. Alat, kompor, kuali, sutil, piring, pisau, atau gunting. Bahan nasi, minyak, telur, bawang daun, bumbu, kecap, jahe, penyedap rasa, bawang putih atau bawang merah. Langkah-langkah pertama-tama panaskan minyak secukupnya. Lalu masukkan irisan bawang putih, bawang merah ke dalam minyak yang sudah panas. Kemudian masukkan nasi ke dalam kuali dan lalu dioseng-oseng. Lalu masukkan penyedap rasa dan kecap. Lalu aduk sampai merata. Setelah beberapa saat, jika sudah dirasakan masak, pindahkan ke dalam piring, lalu goreng telur pada sapi setengah matang. Setelah itu letakkan telur pada sapi di atas nasi goreng dan tambahkan irisan daun bawang putih. Nasi goreng siap untuk disajikan. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, menurut kelompok 2, apakah teks prosedur yang dibuat oleh kelompok 1 sudah benar? Benar. Apakah sudah mencakupi tentang 5 struktur? Benar. Ciri-cirinya ada? Ada. Oke, kelompok 1 silakan duduk. Oke. Sekarang kelompok 2 maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya ada perwakilan dari kelompok 2 yang bernama Giboy Well. Nama anggota Juanda, Rian, Wika, Wahyu, dan Aldi. Di sini saya akan mempresentasikan cara mengoperasikan komputer. Alat diposisi. Langkah-langkah pertama-tama perhatikan dulu kemudian refresh selama 5 kali. Selanjutnya klik aplikasi yang ingin digunakan seperti YouTube, WhatsApp, dan lain-lain. Jika sudah digunakan, tutup aplikasi, lalu klik tombol power off. Begitulah cara mengoperasikan komputer dengan baik dan benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada strukturnya? Ada. Ada ciri-cirinya?
kami dari kelompok 3 yang bernama nama kelompok Ayu dan Dibilang versi Diki. Cara mencuci tangan. Satu, alat penyedot air. Bahan sabun air. Langkah-langkah. Pertama-tama, basahkan kedua lengan dengan air dulu. Selanjutnya, gosok tangan dengan sabun secara merata di sela-sela tangan, telapak tangan, dan ujung tangan. Selanjutnya, bersihkan tangan dengan air mengalir dan tidak ada sabun lagi. Bersihkan tangan secara air yang Oke, bertepuk tangan untuk ketiga. Apakah kelompok 3 sudah benar? Ada sumbernya? Ada ciri-cirinya? Oke, kelompok 3 silakan duduk kembali. Oke, sekali lagi beri apresiasi untuk kita semua. Oke, kita kembali ke depan terlebih dahulu. Anak-anak. Nah, tadi kan kita sudah membentuk sebuah kelompok dan sudah menulis sebuah teks. Sekarang silakan duduk kembali ke tempat masing-masing. Sejauh ini apakah ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham? Nah, untuk tugas mandiri, Ibu minta kalian membuat teks prosedur di rumah untuk tema atau topiknya bebas, terserah kalian. Kalian boleh memilih antara ketiga itu, mau cara membuat sesuatu atau makanan, cara mengoperasikan sesuatu atau alat, dan cara melakukan sesuatu atau pekerjaan. Oke? Dikumpulkan minggu depan. Tidak ada yang ditanyakan? Ya. Oke. Jika tidak ada, Ibu yang akan bertanya. Ada berapa struktur teks prosedur? 5. Strukturnya 1, 2, 8, langkah-langkah kesimpulan. Oke. Repa, ada berapa jenis teks prosedur? 3. Sebutkan. Jenis ya, jenis. Makanan. Iya, pekerjaan. Dan yang ketiga, tanda alfabet. Oke, bentar. Nah, apakah teks prosedur harus menggunakan kata perintah? Ya, Bu. Apakah teks prosedur harus menggunakan kata keterangan waktu dan tempat? Ya, Bu. Berarti sudah paham semua ya? Paham. Oke, jika tidak ada lagi yang ingin dipertanyakan, kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.